harus menyelamatkan Mas Irwan. Tapi gimana ini caranya? Dan gimana Revan? Kamu dapat informasi dari mana? Apa sumbernya bisa dipercaya? Van, informan aku sangat bisa dipercaya. Nanti kalau waktunya udah tiba, aku akan kasih tahu kamu siapa dia. Yang penting sekarang kita pergi ke kantor pengacara. Bi, bujuk Pak Irwan, jangan sampai dia tanda tangan surat itu, Bi. Dia pasti mau dengerin Bibi. Iya. Dan Revan, Bibi minta tolong, Dan. Tolong selamatkan suami Bibi ya, Dan. Ayo. Iya, Bi. Revan janji. Revan pasti akan menolong Paman Irwan. Sekarang kita berangkat, ayo. Iya. Saudara. Mana mereka? Mana? Nah, itu dia. Tunggu. Tolong jangan tanda tangani surat yang mereka kasih. Kamu gak salah kan? Kenapa kamu harus bohong? Kamu itu sudah diperalat sama Bu Prita dan keluarganya. Tolong jangan lakukan ya, Mas ya. Rati, mereka semua orang baik. Aku juga ingin berbuat baik untuk nolong Pak Lukman. Apa yang dilakukan sama Ratih? Mas, tolong dengar aku. Aku istri kamu. Aku tahu betul siapa kamu. Kamu tolong jangan silau dengan baju juga sepatu yang mereka kasih. Kamu sudah dimanfaatkan sama mereka. Percaya aku jangan lakukan itu ya, Mas. Udah, kamu tenang aja. Jangan panik. Aku juga masuk penjara beberapa hari aja. Ya, mungkin dengar aku. Jangan lakukan itu. Kamu sendiri bela-belain tinggal jauh dari aku karena kamu ingin membesarkan salah satu anak keluarga Saputra. Berarti kamu percaya sama Iya, mereka. tapi aku udah percaya omonganku, jangan. Dari dulu ayahku juga sudah bekerja pada ayahnya Pak Hendra, keluarga Saputra. Jadi semua keluarga Saputra itu orang baik. Bu Prita kan juga sudah janji tidak akan ada hal buruk yang terjadi sama aku. Jadi kamu tenang aja. Udahlah, Mas. Kamu harus percaya aku. Kamu udah dimanfaatkan. Ya percaya aku, tolong. Rati, sudahlah. Gak usah terlalu khawatir. Pokoknya keluar dari penjara, aku akan terima banyak uang. Setelah itu, kita akan hidup senang. Jauh dari kesusahan. Ya? Udah, kamu tenang aja. Percaya aku. Mas Irwan. Kenapa dia ada di sini? Kenapa ada Revan? Aku janji. Aku akan lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Om Irwan. Revan, cepat lakukan sesuatu. Karena setelah tanda tangan surat itu, nyawa Pak Irwan dalam bahaya. Erik, kamu tarik Ratih sama Revan dari sana. Erik. Ini kenapa kaca ditutup? Erik, kamu mau ngapain? Erik, siapa yang suruh jalan mobilnya? Stop. Erik, kamu yang turun. Kamu yang tahan Ratih. Bu, saya nggak bisa ninggalin mobil ini di tengah jalan. Lebih baik kita parkir di depan, Ibu diem aja dalam mobil, biar saya yang turun. Aduh, terserah. Yang penting cepetan. Saya nggak mau lo sampai Irwansyah berubah pikiran. Siap. Pak Irwansyah, apakah kejahatan seperti yang tertulis di surat pengakuan ini benar-benar dilakukan oleh Bapak? Benar, Pak. Waktu Bapak menulis surat pengakuan ini, apakah Bapak dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan? Iya, Pak. Saya sadar dan tidak dalam paksaan siapapun. Saya memang pelaku semua kejahatan itu. Karena itu saya mengakuinya. Dan saya menyesal, Pak. Kalau begitu, silahkan Pak Irwan tanda tangan di sini.
Baiklah, terima kasih Pak Irwansyah. Bu Prita, acara penandatanganan surat pengakuan ini sudah selesai. Jadi silakan untuk dipakai seperlunya. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu. Oh ya, Terima kasih. Mari Pak. Ya, Pak Irwansyah. Pak Irwan, saya ingin terima kasih sama Bapak. Bapak sudah menyelamatkan Pak Lukman. Keluarga kami amat sangat berterima kasih sama Bapak. Jika ada Pak Hendra, pasti Pak Hendra bisa langsung berterima kasih secara pribadi ke Bapak. Karena sudah melakukan semua ini. Pak Hendra pasti tahu kalau saya bersedia melakukan apapun untuknya. Nanti setelah Bapak keluar dari penjara, saya akan pastikan Pak Irwan akan hidup terkecukupan dengan Bu Ratih. Sampaikan salam untuk Bu Ratih. Jangan khawatir. Kami tidak memanfaatkan Bapak. Kami sangat menghargai kesetiaan Bapak kepada keluarga kami. Terima kasih, Bu. Itu Paman Irwan. Irwansyah sudah meluncur ke mobil. Cepat bereskan. Erik! Sebentar Bu, tali sepatu saya copot Bu. Pak Irwansyah dalam bahaya. Erik, ayo! Siap Bu. Mas Irwan, apa yang udah kamu lakukan di sini? Mereka langsung bawa Paman. Aku nggak perhitungan ini. Terus kita harus gimana dong, Van? Mereka langsung bawa Pak Irwan. Ayo Den, Irwan. Ayo Den. Yaudah, yuk. Ayo Den. Van. Ya Van, aku baru ngasih tahu Pak Irwan dalam bahaya. Pasti dia mau serang, Van. Ya Allah, pasti akan terjadi apa-apa. Kita harus ikutin mobil yang tadi. Den Revan, ayo Den Revan, cepet Den Revan. Ayo Den. Kalian siap-siap. Target sudah dekat. Jangan sampai lolos. Ikuti jalur yang sudah kita rencanakan. Sebentar. Ada bekas ban mobil.
Bi, tenang dulu, Bi. Kita kan belum tahu Om Irwan selamat atau enggak. Tenang ya, Bi. Semoga Pak Irwan selamat ya, Bi. Budi mana, Mas? Van itu ada mobil lain, Van, di sana, Van. Berarti ada orang lain di sini. Kalian tunggu di sini. Aku mau periksa. Jangan hati-hati, Dan. Bi, tenang ya, Bi. Kita tunggu sini aja, Bi. Kita sama-sama berdoa ya. Ya, Natasha. Ya Allah. Keren banget, aksi lu keren. Oh iya dong, kan gue dibayar mahal untuk itu, ya nggak? Nggak ada siapa-siapa. Finish. Oh itu. Yoi. Halo bos, target sudah diselesaikan. Kecelakaan beres. Bagus. Kalau gitu, kita siap-siap pulang. Astaga, ternyata Ratih betul. Mereka mau membunuh aku. Oh Ratih, aku memang bodoh. Lebih baik aku sembunyi. Menjauh dulu dari tempat ini. Irwansyah. Semuanya, kembali ke tempat mobil tadi jatuh. Target masih hidup. Sekarang! Siapa? Cepat kalian turun ke bawah. Target masih hidup. Temukan dan habisi dia. Cepat! Siap. Baik, Bos. Mau kemana lo, ha? Om, lari om! Apapun yang terjadi, Irwansyah harus mati hari ini. Natasha, itu suaranya di sana. Ayo kita sana, yuk. Tahan, ya. Ini, Mas bertahan, Mas. Ya Allah, Natasha.
Do? Halo, Mam. Tugas Al udah selesai. Irwan sudah mati. Tapi ada yang ganjel di sini. Di tempat lokasi, ada Revan dan juga Natasha. Gimana? Kalau begitu kenapa kamu masih ada di sana? Cepet tinggalkan tempat itu sekarang juga. Jangan sampai ada yang lihat kamu. Mama tenang aja. Aldo pulang sekarang. Lagi-lagi anak itu. Natasha, kamu tekannya. Tahan. Jangan banyak gerak dulu, Mas. Halo Pak. Ada korban tertembak. Saya langsung share lokal alamatnya ya. Segera ya Pak. Om, tahan sebentar ya Om ya. Tahan ya Om ya. Sekarang aku tahu kenapa kamu membawa Revan menjauhi mereka. Maafin aku, Rati. Mas, udah, Mas, jangan banyak ngomong, Mas. Mas, udah, jangan banyak ngomong, Mas. Om. Mas, Irwan bangun. Mas, bangun. Jadi, Mama gak usah khawatir. Pokoknya semua aman. Oke dong. Ya. Ada apa sih, Mas? Ada masalah? Kok kelihatannya nggak seneng gitu? Seharusnya kamu seneng dong. Kamu sekarang tuh bebas, merdeka, lepas dari segala tuduhan. Sebentar lagi kasus ini akan ditutup karena meninggalnya Irwansyah. Itu dia masalahnya. Aku nggak suka aja kalau Irwansyah harus sampai mati. Lukman, kamu itu sok naif atau bagaimana sih? Kamu tahu ini semua akan terjadi kan? Itu sebabnya Irwansyah dibawa ke sini. Akan selalu ada nyawa yang melayang akibat kesalahan kamu. Jadi setiap kali ada kematian, harusnya kamu yang merasa bersalah. Karena di rumah ini cuma kamu yang selalu berbuat salah. Jadi lain kali, kalau kamu ingin melakukan sebuah kebodohan, kamu pikir baik-baik. Nyawa mana yang akan melayang habis ini? Halo, iya. Iya. Besok saya beli obatnya. Saya udah dapat resepnya. Saya kan udah bilang, kamu jangan sering-sering telepon saya. Istri saya bisa curiga. Saya nggak mau dia banyak pertanyaan. Ngerti kan? Obat? Minggu lalu si Lukman ngambil obat dari rumah sakit. Terus dia langsung pergi ke rumah tempat dia menyekap ibunya Natasha. Barusan ini, dia pasti bicara dengan wanita tua yang juga ibunya Natasha. Gue harus cari tahu nomor telepon wanita itu. Gue harus cari tahu telepon terakhir barusan berasal dari mana. Kami pamit ya, Bu. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Bibi harus relakan kepergian Om Irwan. Bibi yang sabar dan tabah. Enggak, dan Rewan. Bibi belum rela. Bibi belum ikhlas. Bibi tahu ini pasti anak buah Bu Prita yang melakukan. Memang dia selalu seperti itu cara melakukannya. Dia tidak pernah menggunakan tangannya sendiri. Agar semua yang dia lakukan tidak teridentifikasi. Dia begitu licik. Bahkan saat saksi sudah memberatkan Bu Prita dengan keluarga besarnya. Dia dengan mudah dan gampang melenyapkannya. Bu Prita licik. Prita licik. Bibi yang sabar ya, Bi. Aku janji. Aku akan membuat mereka membayar apa yang mereka lakukan, Bi. Aku akan balas kematian Om Irwan, Bi. Aku janji. Laki-laki bodoh ini masih saja gelisah. Cuma gara-gara satu orang mati. Padahal untuk kepentingan dia sendiri. Daripada pusing lihat mondar-mandir, aku kasih obat penenang aja. Sepertinya masih ada satu di ruang makan. Yasmin, resep buat Yasmin. Aku harus mencari tahu siapa Yasmin ini. Aku yakin perempuan ini yang Lukman datangi setiap malam. Akan aku suruh Lukman minum 2 obat penenang hari ini supaya tidak keluyuran malam-malam. Gua harus lihat nomor telepon yang masuk tadi. Lokasi tempat Lukman nyekap ibunya Natasha tersembunyi di ponsel itu. Pakai sidik jari lagi. Gua nggak mau tahu. Apapun caranya, gua harus lihat isi HP ini. Tapi gimana caranya? Mas, kamu minum dulu obat penenang ini. Enggak,
Kenapa sih, Mas? Diminum dulu. Kenapa sih kamu nggak mau coba minum dulu? Ini bagus buat kamu. Aku capek ngeliat kamu nggak tenang terus beberapa hari terakhir ini. Nanti kamu malah bikin kekacauan baru lagi. Aku tuh capek harus beresin semua kekacauan kamu, Mas. Aku nggak mau. Kenapa sih kamu nggak pernah mau dengerin aku? Masalah laki-laki nggak berguna. Erik, kamu awasi dia dengan ketat. Jangan lengah. Kamu lapor sama saya. Semua gerak-gerik dia. Siap, Bu. Apa-apaan kamu, Erik? Kamu kira kamu babysitter saya? Maaf Pak, saya hanya menjalani perintah dan memang tugas saya untuk menjaga dan melindungi keluarga Saputra. Gua harus membuat Lukman membuka ponselnya. Pak Lukman. Pak Lukman minumnya udah kebanyakan tuh. Erik, bagi orang yang punya istri kayak Prita, minuman ini luar biasa. Minuman ini bisa sangat memabukkan. Dan dengan mabuk itu, cacian, hinaan dari Prita akan terdengar seperti rayuan yang sangat merdu. Bapak cari apa, Pak? Mana handphone saya? Handphone Bapak? Handphone saya mana? Rick, handphone saya mana, Rick? Handphone Bapak jatuh, Pak. Sini, Rick. Mana sih handphone Revan? Revan. Aduh, Rick, tolong kamu. Kamu. Telepon Revan cepat. Revan, cepat. Baik, Telepon. Pak. Pak Lukman, handphonenya Pak Revan nggak aktif, Pak. Iya. Hubungin sampai dapat. Sampai dia angkat teleponnya. Bapak kayaknya udah terlalu mabuk, Pak. Lebih baik Bapak istirahat aja kayaknya. Pak Lukman. Pak. Pak Lukman. Handphone Bapak saya taruh di sini ya, Pak. Simpan nomor ini. Kita harus segera bertemu.
Nat, diangkat gak? Gimana? Gak diangkat, Bi. Kayaknya salah nomor deh. Coba kamu telepon lagi deh. Tetap gak diangkat. Halo? Mama. Anakku. Ma ini bener Mama kan? Siapa kamu? Halo? Tolong, siapapun Anda, izinkan saya bicara dengan mama saya sekarang. Kamu jangan pernah telepon dia lagi ya. Kalau tidak, saya tidak akan memutuskan segan untuk kamu. Tiara! Halo? Halo? Teleponnya mati, Bi. Nat, gimana? Kamu telepon lagi. Ayo cepet, kamu telepon lagi. Ayo cepetan. Cepetan telepon lagi, Nat. Gak diangkat, Bi. Bi, gimana, Bi? Aku khawatir banget sama Mama, Bi. Telepon lagi. Cepetan telepon lagi sekarang. Ayo telepon lagi, Nat. Telepon lagi, Mama masih hidup, Bi. Ayo, cepetan. Cepetan kamu telepon lagi, ayo. Telepon lagi, Nak. Nah, telepon lagi. Tiara. Mama ini aku, Ma. Mama ini Tiara. Mama baik-baik aja kan, Ma? Ma, apa yang terjadi sama Mama? Orang itu tadi ngapain Mama? Mama baik-baik aja, Nak. Gimana keadaan kamu? Apakah wanita itu menyakiti kamu kemarin? Enggak, Ma. Aku baik-baik aja. Tiara baik-baik aja, Ma. Alhamdulillah. Mama tahu, Nak. Mama tahu
tahu yang datang kemarin itu kamu. Mama tahu. Dan Mama yakin kamu pasti datang untuk menyelamatkan Mama, untuk menjemput Mama. Tolong bebaskan Mama, Nak. Bebaskan Mama. Mama dikurung di sini. Mama pasti, Mama kasih tahu aku sekarang Mama ada di mana? Ini di rumah, Nak. Sebuah rumah. Rumahnya kayak apa? Mama kasih ketahu aku. Ada petunjuk apa di sana, dekat apa? Rumahnya bentuknya kayak apa? Warna apa? Di sini ada pilar-pilar. Terus ada jalan kecil. Ada kolam juga. Terus sekarang orang yang jahat sama Mama tadi kemana? Dia masih pingsan. Pingsan? Oke, sekarang Mama tenang. Mama cari jalan keluar, Mah. Keluar dari rumah itu sekarang, Mah. Mama lari, Mah. Mah. Mama kenapa, Mah? Mama disekap, Nak. Kaki Mama dirantai, Nak. Tolong selamatkan Mama, Nak. Selamatkan Mama. Kamu harus tenang dulu, tenang ya. Ayo, kamu tenang, kamu minta petunjuk sama mama kamu yang benar, yang jelas. Ayo cepetan, tenang dulu. Oke? Oke. Sekarang Mama lihat di sekeliling Mama. Rumah itu dekat apa, Ma? Ada apa di sana? Ya, tadi Mama lihat ada pilar-pilar, terus ada kolam juga. Ya, Mama sekarang tenang. Aku akan cari Mama sekarang. Bertahan ya, Ma. Ya, kamu juga hati-hati, Nak. Hati-hati. Gimana, Nat? Aku harus cari Mama sekarang, Bi. Tadi Mama ngasih tahu aku kalau di sana tuh ada pilar, ada kolam. Pokoknya aku harus cari Mama. Nanti dulu, Nat. Nanti dulu. Kamu jangan langsung pergi. Kan kamu nggak tahu detailnya seperti apa, tempatnya di mana. Cuman pilar, kolam. Nggak, Bi. Tadi tuh aku dengar masjid. Aku harus cari tempat yang dekat masjid. Tadi aku dengar suara azan, Bi, di sini, Bi. Nat, tapi nggak mungkin. Semua itu ada masjid. Kamu nggak bisa langsung cari gitu aja. Dia nyiksa Mama, Bi. Dia rantai kaki Mama. Aku selamatin Mama sekarang. Aku harus selamatin Mama sekarang, Bi. Mama, aku masih hidup. Iya. Ayo, Bibi temenin. Ayo, cepet. Ternyata anakku masih hidup. Tiara masih hidup. Tiara. Alhamdulillah. Nat, coba kamu lihat deh. Itu kayaknya ada gudang. Apa mungkin di sana ya? Tapi nggak ada masjid, Bi. Nggak, berarti bukan di sini. Ya udah, kita jalan lagi ya.
Bi, itu ada masjid. Apa mau kita ke sana? Tapi nggak ada pilar, nggak ada kolam, dan tempat ini terlalu ramai, Bi. Berarti bukan di sini. Kolam, pilar, masjid, di mana? Nat, kita ini udah muter jauh banget loh, Nat. Kita tuh udah datengin semua tempat. Tapi kita belum berhasil juga. Bu Prita! Bu Prita keluar! Kita harus bicara. Bu Prita dengar saya nggak? Apa yang sudah suami saya lakukan terhadap ibu? Hah? Sampai ibu tega bunuh suami saya. Keluar, Bu! Apa sih itu ribut-ribut? Bu Prita! Apaan sih? Ada apa lagi itu? Ada apa sih? Berisik banget. Apa yang mau kamu lakukan di sini, Bi? Ibu pakai nanya. Justru saya yang mau tanya. Apa yang sudah ibu lakukan terhadap suami saya? Suami saya sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan yang Bu Prita dan keluarga besar sini mau. Tapi ujung-ujungnya apa? Ibu dan keluarga sini malah membunuh suami saya. Hah? Kamu ngomong apa sih? Ibu tega ya? Saya tahu betul bagaimana ibu melakukan ini semua. Setelah ibu menyuruh orang-orang yang begitu baik dan akhirnya ibu membunuhnya. Iya kan? Tutup mulut kamu. Kamu sekarang juga keluar dari rumah saya. Keluar dari rumah saya. Ini ada apa, Bu? Ada apa ini? Erik, kamu bawa wanita ini keluar dari rumah saya. Sekarang! Ada apa? Hah? Siap, Bu. Mas, Di. Enggak. Saya bisa pergi sendiri. Lepasin, Bibi. Revan, kamu gak usah ikut-ikutan. Ini bukan rumah kamu lagi. Mendingan kamu pergi dari sini. Sejauh saya ingat, papa saya tinggal di rumah ini. Dan saya kesini untuk ketemu sama papa saya. Kamu gak usah bangga sama papa kamu tinggal di sini. Papa kamu itu orang yang gak berguna. Sama seperti kamu. Pirati yang selama ini melayani keluarga ini
dengan sangat setia. Dan seperti ini kalian memperlakukan dia. Kalian yang bunuh suaminya. Manusia macam apa kalian? Lalu kamu mau fitnah saya? Begitu? Buat apa saya bunuh Irwansyah kalau dia sudah setia dengan keluarga kita? Buat apa? Tuduhan kalian gak masuk akal. Bu Prita, dengar saya. Saya tahu betul siapa ibu dan keluarga di sini memperlakukan suami saya. Saya punya keyakinan bahwa keluarga sinilah yang sudah membunuh suami saya. Birati! Kecilkan nada suara Anda. Anda nggak pantas bicara seperti itu sama mama saya. Aldo! Jangan kasar sama Birati. Ular selamanya akan beranak ular. Seperti kamu tega menuduh mama demi pembantu ini. Kamu lupa siapa yang merawat kamu? Siapa yang membesarkan kamu? Birati yang selama ini merawat saya dan membesarkan saya. Bukan Anda. Kalau Aldo pikir-pikir, Mam, benar juga. Benar apa yang katakan Revan. Karena Mama tidak pantas untuk membesarkan Revan. Sangat tidak pantas. Dan Mama seharusnya bersyukur. Karena Mama tidak membesarkan anak yang tidak tahu terima kasih sama keluarga Saputra seperti Revan. Anda memang bukan ibu kandung saya, tapi papa saya. Tetaplah papa saya. Dan dia harus jawab pertanyaan saya. Bibi tunggu di sini ya. Jangan ada yang sentuh Bibi. Papa! Pa. Pa. Pa bangun, Pa. 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 Van, kamu dari mana, Van? Pa. Pa, bangun, Pa. Pa, bangun, Pa. Apa-apaan kamu, Revan? Pa, aku mau tanya sesuatu sama Papa. Jelasin sama aku. Papa kenapa nyuruh anak buah Papa untuk menyerang Om Irwan? Papa sengaja bikin Om Irwan terbunuh, kan? Kalau itu semua benar, Papa harus tanggung jawab. Kamu ngomong apa, Van? Ini pasti ide Papa, kan? Papa sengaja bunuh Om Irwan supaya semua kasus yang menimpa Papa tertutup. Papa itu. Selama ini, aku mencoba memahami Papa. Aku menganggap Papa itu orang baik. Kenapa Papa membunuh Om Irwan? Sekarang aku udah tahu. Aku udah tahu. Ternyata Papa nggak ada bedanya sama keluarga Saputra yang lain.
Papa dan keluarga Saputra menggunakan kekuatan uang untuk menutupi semua kejahatan. Kalian semua jahat. Bi, mendingan kita pergi aja, Bi. Mereka nggak akan mau ngaku kejahatan mereka. Iya, Ten. Hati mereka keras batu. Dan sampai kapanpun, itu nggak akan bisa berubah. Walaupun mereka yang membunuh Paman Irwan, aku yakin mereka pasti akan bebas. Mama dengarkan. Seharusnya anak brengsek ini kita usir dari dulu. Yang namanya sampah itu nggak pantas berada di dalam rumah keluarga Saputra. Aldo, jangan pernah coba pamerin kekayaan sama aku. Atau status kamu. Walaupun aku bukan dari bagian keluarga Saputra. Tapi aku secara resmi telah diadopsi sama keluarga Saputra. Dan aku juga berhak menikmati semua kekayaan yang kalian punya. Rumah ini setengahnya milik aku. Bisa aja aku kasih tembok pembatas di sini. Itu hak aku. Dan nggak ada yang bisa melarang aku. Dan satu lagi, secara resmi, aku adalah putranya Mama Prita. Jadi, aku berhak memiliki semua ini. Apa? Lu mau pasang tembok pembatas di rumah ini? Lu jangan berharap lebih, Revan. Lu tahu sendiri kan, Opa koma di rumah sakit. Dan Opa bilang sendiri sama gua kalau gua pewaris besar keluarga Saputra. Jadi gue berhak melakukan apa aja, apalagi cuma buat ngusir lu. Jadi, gue minta sama lu. Udah. Dan Revan, udah Dan, ayo kita pergi dari sini Dan. Bibi takut terjadi apa-apa sama Dan Revan. Yang Bibi punya cuma satu, cuma Dan Revan.
Ayo, ayo Tenevan. Pinggir. Mama disekap, nak. Kaki mama dirantai, nak. Tolong selamatkan mama, nak. Selamatkan mama. Ini di rumah, nak. Sebuah rumah. Rumahnya kayak apa? Mama kasih ketahu aku. Ada petunjuk apa di sana deket apa? Rumahnya bentuknya kayak apa? Warna apa? Di sini ada pilar-pilar. Terus ada jalan kecil. Ada kolam juga. Nat, kita nih udah cari kemana-mana, semua udah didatengin. Kita nggak ketemu juga loh. Pasti ada. Pasti aku bisa nemuin masjid, ada pilarnya, ada kolamnya, pasti, Bi. Tapi kalau kita nggak ketemu juga, ya kita cari besok aja lagi ya. Kalau malam ini pasti akan susah. Ini udah tengah malam banget loh. Gak bisa! Aku harus ketemu mama malam ini. Aku harus selamatin mama, Bi. Bi, itu masjid, itu pilar. Berarti di sini tempatnya, Bi. Nat, ini kita mau kemana sih, Nat, sebenarnya? Kalau tadi mama bilang ada pilar, masjid, kolam. Berarti di sini tempatnya. Mama di sekitar sini, Bi. Nat, tunggu dong. Kamu jangan gegabah seperti ini. Kamu tuh nggak tahu daerah ini seperti apa. Kalau kita nggak ketemu, terus kita gimana? Ya, aku harus cari mama. Natasha! Ya Allah. Natasha, kamu hati-hati dong makanya. Jangan lari. Nat, apa yang sakit? Bentar sini. Pasti mama di sekitar sini. Aku bisa ngerasain ada mama di sini. Aku harus bisa menemukan mama. Dan Devan, sepertinya ada yang jatuh, Devan. Aku tolongin sebentar ya, Bi. Iya, Devan. Segera tolongin, kasihan. Pas, hati-hati. Nat, kamu gak kenapa-kenapa? Aku gak apa-apa, Bi. Mama pasti di dekat sini, Bi. Revan. Kamu kenapa ada di sini? Mbak Natasha, kenapa di sini? Bangun. Kenapa kamu nangis? Ada apa? Aku hampir ketemu sama Mama, Van.
Aku tadi ngomong sama dia di telepon. Dan menurut informasi, harusnya Mama dari sekitar sini. Aku tahu Mama di sini. Aku bisa ngerasain. Aku harus cari Mama. Mama! Tiara! Mbak, tunggu. Mama yakin kamu akan menjemput Mama, Nak. Mama yakin sekali. Mama menunggu kamu, sayang. Pelan-pelan. Nat. Tiara! Tiara! Itu suara Mama. Mama di sini, Nak. Tiara! Van, denger kan? Ada yang manggil namaku, Tiara. Aku nggak dengar suara apa-apa. Suara yang mana? Tadi ada suara Mama, masa kamu nggak denger? Denger kan, Bi? Ada yang manggil aku Tiara. Birati denger kan? Nak Natasha, Birati nggak dengar apa-apa, Nak. Bener. Aku denger. Natasha. Aku denger Mama manggil nama aku. Iya, Natasha. Mungkin kamu salah dengar kali. Tiara! Tiara! Lepas! Di sana, pasti Mama di sana. Ma! Mama! Ma! Mama ada di dalam, Van. Tiara, Mama kamu nggak ada di sini. Aku dengar sendiri dia panggil nama aku dari sini, sumber suaranya, Van. Tiara, kalau kamu dengar apa-apa, kita juga pasti dengar. Kita nggak dengar apa-apa, Tiara. Kita cari tempat lain aja ya, Nak. Iya, Nak Natasha. Sekarang kan sudah malam. Ayo. Aku nggak minta kalian ikutin aku. Aku sekarang mau cari mamaku. Kalau kalian mau pulang aja. Aku bisa cari mamaku sendiri. Tiara, jangan. Pasti. Aku mau cari mamaku. Tiara, Mama kamu nggak ada di sini. Tiara, Mama kamu nggak ada di sini. Ayo, kita cari dia di tempat lain.
Hati aku bilang Mama di sini. Ma! Mama! Ma! Ma! Gak ada kan? Aku yakin Mama pasti di dalam rumah ini, Van. Aku harus cek ke dalam. Tiara. Pintunya dikunci. Iya, Nak. Berarti di sini nggak ada orang. Nak Natasha, kan ini gelap. Ya sudah, Nat. Ayo kita pulang aja ya sekarang. Ya, besok kita lanjut lagi. Ya. Ternyata perempuan itu lagi. Kemarin dia datang, sekarang datang lagi. Gimana dia bisa sampai di sini? Siapa sih ini nelfon? Ganggu banget. Halo, Pak. Siapa ini? Maaf, Pak. Ini saya. Penting, Pak. Aduh, kan udah saya bilang sama kamu. Jangan telepon saya dulu. Biar saya yang telepon kamu. Kenapa kamu telepon terus? Ini, Pak. Perempuan yang kemarin itu datang nemuin Yasmin, sekarang datang lagi. Dia ada di sini, Pak. Apa? Gila. Kenapa dia bisa nemuin kamu? Teledor kamu. Dia tahu nomor telepon ini, Pak. Terus dia nelpon dulu sebelum dia datang bersama seorang pria. Terus di sana juga ada 2 orang wanita, Pak. Apa mereka menemukan Yasmin? Dia nggak ketemu Yasmin, tapi posisinya dekat dengan Yasmin, Pak. Saya kasih tahu Bapak, sepertinya permainan ini akan segera berakhir, Pak. Kalau perempuan itu berhasil ketemu dengan Yasmin, maka semuanya akan terbongkar, Pak. Apalagi sekarang Yasmin sudah mulai ingat banyak hal, dan dia ingat dengan putrinya yang bernama Tiara, Pak. Ini di luar kendali, Pak. Sepertinya saya sudahi semuanya ini, Pak. Saya nggak mau ketangkep dan penjara gara-gara ini, Pak. Kamu dengar ya? Kamu tahan mereka. Kamu alihkan perhatian mereka. Jangan sampai mereka menemukan Yasmin. Maaf, Pak. Nggak bisa. Pokoknya saya mendingan kabur deh daripada ketangkep. Terus ini kunci saya mau taruh di semak-semak ya, Pak ya. Nanti kalau Bapak mau kesini, ambil aja deh. Maaf, Pak ya. Saya permisi, Pak. Tunggu. Dasar bodoh. Tiara, di sini nggak ada orang. Tadi kita sudah periksa rumah ini dan nggak ada orang. Pintunya aja masih dikunci. Sumpah, aku dengar Mama manggil aku. Aku yakin Mama di sini, Pan. Mama! Ayo kita pulang. Ya sudah, kita pulang aja sekarang ya, Nat. Aku harus selamatin Mama. Sudah ya, Nat. Ayo kita pulang aja ya. Kita lanjut lagi besok. Ayo. Enggak. Bentar. Aku harus telepon dulu nomornya tadi. Angkat, Ma. Kamu dengar kan? Ada bunyi handphone di sana. Mama! Gimana, Nat? Tadi suara handphonenya dari sini.
Aku... Mana, Nak? Saya dari sini, Bi. Ini. Coba. Coba lihat, pelan-pelan. Tapi handphone udah kosong, gak ada data sama sekali. Allah, Mama di mana sih, Bang? Tiara, HP ini udah nggak berguna. Pemiliknya aja nggak ada. Kamu bilang apa? Handphone ini gak berguna. Kamu tahu nggak? Aku dapat nomor handphone ini dari mana? Dari handphonenya Pak Lukman, papa kamu. Papa kamu yang lakuin ini semua ke mamaku. Tiara, kamu yang tenang. Tiara! Tunjukin di mana perempuan itu, Man. Di mana kamu sembunyiin perempuan itu? Perempuan yang udah mencuri hati kamu, yang udah bikin kamu jauh dari aku. Wajahnya seperti aku kenal. Kamu dibunuh oleh Hendra Saputra dan Prita beserta keluarga kamu. Kamu sekarang sudah kembali. Kamu telah kembali dari kematian kamu. Aku menemukan resep dokter di kemeja kamu. Atas nama Yasmin. Siapa Yasmin? Siapa Yasmin? Saya kaget sekali tadi malam melihat ibu. Bagaimana kamu tahu nama saya?